Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Nah, ini vlog ketiga tentang retinoid acid teman-teman. Jadi kemarin aku udah bikin tentang retinoid acid secara general, perjuanganku menggunakan retinoid acid selama 8 minggu. Dan kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang step by step skincare penggunaan retinoid acid teman-teman. Yang pertama, pastikan kalian menggunakan di malam hari pada waktu mau tidur. Sebelum memulai treatment ini, pastikan wajah kalian dalam kondisi bersih, tanpa ada make up, tanpa ada zat-zat kimia lain yang menempel di wajah, dan sudah dicuci dengan bersih teman-teman. Oke. Sabun penyuci muka pastikan memilih yang bebas dari bahan BHA, AHA maupun salicylic acid dan vitamin C teman-teman. Karena bahan-bahan semua sangat kontradiktif dengan retinoid acid. Di sini sabun cuci muka yang aku pakai adalah sabun cuci muka dari Dr. Lane. Oke. Dia mengandung fermented pear dan bambu ekstrak, dimana sangat aman banget buat ibu hamil, ibu menyusui maupun yang menggunakan retinoid acid. Yang pertama pasti basahi wajah kalian dulu. Oke, di sini karena aku di depan kamera ya dan di kamar, jadi aku cukup pakai sedikit air aja. Nah, jadi kalian basahin aja. Lalu kalian pakai sabun pencuci mukanya. Jadi kalau yang dari Dr. Lane ini benar-benar bening, jernih, dan dia tidak banyak mengandung busa. Oke, jadi kalau kalian begini kan dia nggak terlalu banyak berbusa. Terus kalian usapkan ke wajah. Mengusapnya dengan gerakan memutar seperti ini. Pastikan di seluruh permukaan wajah teman-teman. Bahkan di kelopak mata juga wajib. Takut masih ada sisa-sisa make up yang menempel. Oke. Setelah 2-3 menit kalian gosok-gosok dan kalian pijat wajah kalian dan busanya mulai menghilang, bisa kalian bilas wajahnya. Oke. Setelah mencuci muka, kalian bisa mengeringkan wajah menggunakan handuk teman-teman. Nah, untuk mengeringkannya itu ditempel-tempel aja ya, jadi nggak digosok karena permukaan handuk ini kan kasar. Takutnya ketika digosok akan mengiritasi wajah kalian. Oke. Dilanjutkan dengan penggunaan toner teman-teman. Oke. Nah, di sini toner yang aku pakai sama tonernya Dr. Lane. Dia menggunakan fermented pear dan bambu ekstrak. Cara penggunaannya gampang banget, tinggal kalian tuangkan di atas kapas seperti ini. Oke, cukup beberapa tetes. Lalu diusapkan ke wajah teman-teman. Oke. Jadi toner ini membantu untuk eksfoliasi kulit juga dan membersihkan muka kalian lebih maksimal. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan niacinamide. Jadi ini derivat vitamin B. Jadi fungsinya ini kayak bariernya gitu. Jadi pelindung kulit kalian dan penguat kulit untuk mempersiapkan kulit kalian dengan penggunaan retinoid acid teman-teman. Oke. Nah, jadi niacinamide yang aku pakai ini mereknya The Ordinary. Cukup beberapa tetes aja ya, nggak usah banyak-banyak. Perbanyak pemberian niacinamide di bagian kulit yang tipis dan sensitif, seperti kantong mata kalian, lalu di kelopak mata. Setelah itu di bagian pelipis ini kan kulitnya sensitif. Terus di bagian pinggir-pinggir mulut dan di bagian atas mulut. Terus di bagian pinggir-pinggir hidung. Setelah itu kalian bisa tunggu niacinamide ini sampai terserap sekitar 5-10 menit teman-teman. Oke. Yang terakhir baru kalian bisa menggunakan retinoid acid. Di sini retinoid acid yang aku pakai adalah Vitasid. Sebenarnya Vitasid ini sedianya ada 3, 0,025 dan 0,05 sama yang 0,1%. Bagi kalian yang baru pertama kali pakai Vitasid, itu dianjurkan untuk memakai dosis yang paling rendah dulu. Jadi 0,025 untuk menetralisir kulit, membiasakan kulit menerima retinoid acid dan meminimalisir efek samping dari retinoid acid ini. Jadi diharapkan dengan kalian memberikan dosis rendah, kulit kalian akan terbiasa perlahan tak lahan mengelupasnya, terus muncul jerawat kecil-kecilnya juga pelan-pelan, nggak langsung ngebrok banyak gitu ya.
Jika memang selama 1-2 minggu penggunaan dosis kecil 0,025% ini tidak memberikan efek apapun pada wajah, baru kalian bisa meningkatkan dosis ke 0,05% teman-teman. Setelah itu memang ada perubahan lagi, baru kalian tingkatkan ke 0,1%. Jika kalian langsung menggunakan dosis besar ya 0,1%, nanti takutnya kayak yang pernah aku buat kemarin itu langsung purgingnya banyak banget, berentek-berentek, dan itu akan menyebabkan iritasi dan bekas jerawat yang sulit dihilangkan. Contohnya kayak ini aku kemarin percobaan dan itu bener-bener bikin kalian stres banget. Makanya untuk pertama kali banget kalian menggunakan Vitasit sangat disarankan dengan tapping dosis. Jadi dari dosis yang paling kecil dulu ya. Nah, untuk pertama kali selama 3 hari kalian coba dengan sedikit aja. Jadi cukup 1 titik jagung begini. Namun jika dengan setetes ini aja terus tiba-tiba wajah kalian semakin memerah, iritasi, nyeri, gatal, dan gak jelas, berarti dosisnya harus dikurangin. Oke? Karena wajah aku sudah terbiasa dengan retinoid acid yang 0,025%, kalian bisa meningkatkan dosis hingga 1 fingertip. Jadi cukup 1 ruas jari telunjuk. Oke. Ini digunakan untuk 1 muka, teman-teman ya. Ini aku pakai 0,25%. Nah, lalu untuk mengoleskan ke wajah itu juga nggak sembarangan teman-teman. Oke. Karena kalau kalian sembarangan itu akan berdampak iritasi pengelupasan pada kulit. Yang diutamakan untuk pengolesan Vitasit itu di bagian kulit yang paling tebal. Jadi di bagian sini, 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 6, 7, 8, 9. Nah, jadi kalian bisa memberikan 10 titik seperti ini pada wajah kalian yang diutamakan. Nah, untuk mengusapkannya pun tidak dianjurkan di bagian kulit yang tipis dan sensitif, seperti di bagian bawah alis sampai kelopak mata, di kantong mata kalian, di pinggir mulut ini, dan di bagian atas bibir. Oke, ini benar-benar bagian yang harus dihindari agar kalian tidak mengalami iritasi ataupun pengelupasan kulit berlebih di sana. Setelah itu baru boleh kalian usapkan retinoid acid ini, teman-teman. Ingat ya, menghindari bagian pinggir mulut. Oke. Ini jangan kalian kasih, karena kalau kalian kasih dia bakal bikin kulit kalian mengelupas, ngelentek gitu, sakit. Terus di bawah kelopak mata juga jangan dikasih. Bagian hidung dan di bagian dahi. Kalau aku di bagian pelipis biasanya terakhir karena dia juga tipis dan sensitif. Nah, ingat ya, pada waktu pertama kali kalian harus menggunakan Vitasit ini dengan dosis sedikit-sedikit. Kalau memang ketika kalian pakai dengan 1 titik itu, ternyata besoknya wajah kalian semakin iritasi dan jerawatnya makin banyak, penggunaannya harus dijarangkan. Jadi misalnya hari Senin pakai, Selasa stop, Rabu pakai, Kamis stop, Jumat pakai, Sabtu stop gitu kan. Nah, untuk meminimalisir terjadinya iritasi pada kulit, karena ketika terjadi iritasi pada kulit, jerawat kalian akan semakin banyak dan bekas jerawatnya akan semakin susah untuk dihilangkan. Contohnya seperti ini. Nah, ingat ya, penggunaan Vitasit ini di awal dia akan mengalami purging atau pengeluaran jerawat-jerawat di wajah yang cukup banyak, karena jerawat-jerawat yang terpendam di wajah kalian akan keluar semua. Jadi kalian harus benar-benar sabar sekali selama penggunaan Vitasit dalam kurun waktu 8-12 minggu ke depan, teman-teman. Nah, setelah jerawat kalian mulai menghilang semua dan wajah mulai mulus, kalian bisa mengurangi penggunaan Vitasit secara bertahap, teman-teman. Oke, jadi misalnya kalian udah menghilangkan jerawat menggunakan Vitasit 0,01%, itu diturunkan menjadi 0,05%, lalu diturunkan lagi menjadi 0,025%, lalu frekuensinya dikurangi, yang awalnya setiap hari lalu dikurangi lagi menjadi 2 hari sekali, kurangi lagi 3 hari sekali, 4 hari sekali, 1 minggu sekali, sampai benar-benar tidak menggunakan retinoid acid sama sekali, teman-teman. Oke. Vitasit sendiri untuk digunakan jangka panjang sangat aman karena dia biasa digunakan untuk treatment menghilangkan wrinkle atau kerutan wajah pada orang-orang yang menopause, untuk merangsang pertumbuhan sel-sel kulit baru dan merangsang pertumbuhan kolagen pada wajah. Jadi dia bisa mengenyalkan wajah kalian dan membuat wajah menjadi lebih awet muda gitu.
Tapi ya tadi, karena dia merangsang pertumbuhan kulit baru, akhirnya kulit-kulit yang ada jerawatnya itu dimunculkan dan dikeluarkan semua. Ya, efeknya kalau kalian masih punya banyak sekali kelenjar minyak dan kelenjar sebasea yang tersumbat, akhirnya memunculkan banyak jerawat di wajah teman-teman. Oke, kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya.